Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudariku, rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama sejenak merenungkan sebuah wahyu ilahi, sebuah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sangat amat mulia, yang sangat amat berharga bagi kita semuanya, yang sungguh rugi kita kalau kita tidak memahaminya. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dahulu aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku ingin mengajarkanmu beberapa hal. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka bersatu berkumpul untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering tinta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Marilah kita sejenak merenungkan hadis yang sangat mulia ini. Sebuah wasiat Rasul SAW, bukan hanya kepada Abdullah bin Abbas, namun kepada kita semuanya sebagai umat beliau. Yang mana kalau kita mengamalkan hadis ini, maka insya Allah kita akan bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kalau kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang terkandung dalam hadis ini, insya Allah kita akan bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rasul SAW pertama kali mengatakan, wahai anak kecil, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Yang pertama kali Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Kata para ulama, arti menjaga Allah yaitu menjaga agama Allah. Dengan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongmu dan akan mengokohkan langkah-langkahmu. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti akan selalu ada di hadapanmu. Kita harus yakin, kalau kita selalu dekat kepada Allah, selalu mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Pasti akan menolong kita. Itulah ma'iyatullah al-khasah. Kebersamaan Allah secara khusus bagi orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yakinilah, kalau kita betul-betul menolong agama Allah, kalau kita betul-betul melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya SAW, pasti Allah akan selalu menolong kita, terutama dikala kita dalam keadaan genting, dalam keadaan mara bahaya. Dan itulah di antara makna al-karamah, yaitu hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Kita harus yakin bahwasanya Allah memiliki para wali-wali. Allah memberikan karamah kepada para wali-walinya. Namun permasalahannya, siapakah wali-wali Allah itu? Apakah wali-wali Allah itu yang selalu mondar-mandir di kuburan keramat?
Apakah wali-wali Allah itu orang-orang yang selalu bertapa di gua? Apakah mereka-mereka yang memiliki tenaga dalam, kesaktian? Tidak. Namun wali-wali Allah, ma'asal muslimin, adalah orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya. Ala inna awliya Allahi la khafun alim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah tidaklah mereka memiliki rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan mereka pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para wali-wali Allah yang telah Allah sebutkan sendiri di dalam firman-Nya tadi. Para wali-wali Allah adalah yang beriman kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan yang bertakwa, yaitu mereka-mereka yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah di atas sunnahnya Rasulullah SAW, bukan di atas kebid'ahan. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya para wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa, yang melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisul wali, rawahul Bukhari. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man adali waliyan, faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih." Tidak ada sesuatu pun yang lebih aku cintai yang diamalkan oleh seorang hamba daripada dia melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian Rasul mengatakan lagi, Allah berfirman, "Wa la yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hamba tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah, yang mustahab, sampai aku pun mencintainya. Ini merupakan ciri wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang melaksanakan kewajiban, yang melaksanakan ajaran tuntunan Rasul SAW. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya mereka-mereka yang melaksanakan larangan Allah, yang mereka melaksanakan kesyirikan, kebid'ahan, ataupun hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, meskipun memiliki kesaktian yang luar biasa. Karena kesaktian atau hal-hal yang luar biasa yang dimiliki oleh manusia tidak mesti itu merupakan karamah dari Allah. Bisa jadi itu adalah sihir, bisa jadi itu adalah bantuan daripada kalangan asyayatin minal insi wal jinni. Bahkan kalau kita lihat dalam kisah Dajjal, orang yang kafir, yang di antara kedua matanya ada kata-kata kafir atau kafa dan ra. Dia memiliki hal yang luar biasa, lebih sakti daripada dukun-dukun yang ada. Namun dia orang kafir. Maka dari sini kita ketahui ciri wali Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul SAW, dan dia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kebid'ahan, dan yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Kalau kita mau berikan contoh, salah satu karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah karamahnya para sahabat. Di antaranya pembantunya Rasul SAW, pelayannya Rasul SAW yang bernama Safina. Ketika dia terdampar di sebuah pulau, dia pun didatangi seekor singa, seekor harimau. Apa yang diperbuat oleh harimau tersebut? Apakah menerkamnya? Apakah memangsanya, mengganggunya, menyakitinya? Tidak. Safina mengatakan, "Ana maula Rasul SAW, ana Safina maula Rasul SAW." Aku adalah Safina, aku adalah pelayannya Rasul SAW. Maka Allah pun menundukkan singa tersebut. Allah berikan karamah kepada Safina, sahabat Rasulullah dan sekaligus pelayannya Rasul SAW. Sehingga singa pun akhirnya menunjukkan jalan keluar kepada Safina agar dia keluar dari pulau tersebut. Inilah ma'asal muslimin, salah satu contoh karamah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini para sahabat adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak aneh kalau mereka mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah at-tauhid.
Inilah al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kewajiban kita adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah adalah berdoa. Di antara ibadah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang kita ikrarkan setiap kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, semuanya kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita mohon pertolongan, kita berdoa, beristighatsah, maka kewajiban kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mohon kepada nabi, tidak boleh kita mohon kepada wali yang telah mati, atau kepada orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang mati pada akhirnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Yang artinya, yang mati tidak boleh kita bertawakal kepadanya. Yang mati tidak boleh kita berdoa kepadanya. Tidak boleh kita minta-minta kepadanya. Tidak boleh kita beristighatsah kepadanya. Baik dia malaikat, ataupun nabi, ataupun para wali-wali. Karena yang berhak disembah, yang berhak diibadah, yang berhak diminta-mintai, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Adapun orang yang telah mati, meskipun dia seorang wali, maka Allah telah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan mungkin bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang telah mati. Wa ma anta bimusmin man fil kubur. Dan engkau tidak akan mungkin bisa memperdengarkan doamu kepada orang yang telah mati. Innal walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah, dan orang-orang yang menyeru meminta-minta kepada wali yang telah mati, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Dan seandainya mereka bisa mendengar doa kalian, mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Ini ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid yang harus terus dipelihara oleh seorang muslim kalau dia mau husnul khatimah, kalau dia mau meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman yang bertauhid, yang bertawakal hanya kepadanya, yang berdoa hanya kepadanya, yang beribadah hanya kepadanya. Bil qawli tsabit, mengokohkannya dengan ucapan yang kokoh, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah pada waktu kehidupan dunia maupun di kehidupan akhiratnya nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kata Rasul SAW, di antara sebab mengapa kita wajib meminta hanya kepada Allah, mengapa kita harus bertawakal, beribadah hanya kepada Allah, karena Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Di tangan Allah lah segala urusan. Takdir semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfauka bisyai'in lam yanfauka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Maka tidak boleh kita berharap kecuali hanya kepada Allah, karena segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sesungguhnya kenikmatan, segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Demikian pula segala kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Sebagaimana diucapkan oleh para jemaah haji atau orang yang umrah ketika dia mengucapkan talbiyah. Ikrar bahwasanya semuanya milik Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wa ila rabbika farghab. Kepada Rabb-Mu lah hendaklah engkau berharap. Tidak boleh kita berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Manusia, meskipun mereka berkumpul semuanya untuk memberikan kemanfaatan kepada kita, mereka tidak akan mungkin bisa mendatangkannya kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul juga mengatakan sebaliknya, barang siap dan ketahuilah, seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa melakukannya kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Artinya tidak ada yang bisa mendatangkan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, Sayyidu waladi Adam. Allah memerintahkan kepada beliau
Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah. Katakanlah, sesungguhnya aku Nabi Muhammad tidak memiliki hal yang bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat bagi diriku kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kewajiban kita untuk tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul pun menutup hadisnya dengan mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan kering tinta-tinta. Ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita beriman kepada takdir Allah. Bahwasanya semuanya telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi seandainya terjadi, Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian yang kedua, dalam masalah takdir kita wajib mengimani semuanya telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian atau menimpa di atas muka bumi ini melainkan fi kitab, telah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada kalian, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah mencatatkan